Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan secara mengejutkan gagal lolos ke parlemen. Perolehan suaranya di bawah ambang batas parlemen alias parliamentary threshold hanya sekitar 3,87%. Ini adalah kegagalan pertama P3 dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Sebagai partai tertua peserta pemilu, P3 terancam tersisih dan berada jauh dari hiruk-pikuk politik 5 tahun ke depan. Berikut rangkuman sejarah berdirinya P3 hingga perolehan suara di tiap pemilu dari era Orde Baru hingga reformasi. Kita akan lihat di slide berikut ini, pemirsa, bagaimana sejarahnya, bagaimana P3 ini didirikan. Ternyata kalau kita lihat di slide berikutnya, untuk P3 ini sendiri sudah terbentuk sebelum ke sana kita akan lihat dulu perolehan suara di 2024 ini ternyata tidak memenuhi ambang batas ya sebesar 4%, hanya di 3,873% atau suara mereka ini partai P3 ini di 5,887.777 suara pada pemilu 2024 ini. Dan mereka juga punya klaim internal, mereka klaim suara mereka tidak sebesar 3,873% ini, tapi sudah menyentuh angka 4%. Nanti kita akan ulas lebih dalam bersama dengan narasumber. Kita akan lihat slide berikutnya. Untuk sejarah berdirinya partai berlambang Ka'bah ini, ternyata P3 ini sudah berdiri sejak era Orde Baru ya, di mana di tahun 1973 mereka sudah hadir di Republik ini, di mana mereka merupakan hasil fusi atau gabungan dari 4 partai berbasis Islam, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, dan juga Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), termasuk Partai Islam Perti. Kemudian juga kita tahu bahwa di tahun 1973 kita juga akrab dengan 3 partai saja ya, yaitu PDI, kemudian P3, dan golongan karya saling berebut suara di tiap pemilu Orde Baru ketika itu. Di era Soeharto, Soeharto menginginkan bahwa partai politik tidak banyak ya, sederhana saja seperti di era sebelumnya di Soekarno. Maka dari itu terjadilah fusi yaitu penyederhanaan partai. Kita akan lihat suara P3 dari tahun ke tahun atau dari masa pemilu ke pemilu dari tahun 1973 hingga 2024. Kita akan lihat di 4 pemilu sebelumnya saja ya, dari 2009 hingga 2024 turun angkanya ya, kursi di DPR dari 38, 39, 19 dan 0 kursinya di tahun 2024 ini dengan suara 3,87%. Itu tadi ya kita ulas bagaimana perolehan suara dari P3 dan juga sejarah berdirinya P3, yaitu sudah ada sejak tahun 1973 di masa Orde Baru, dan di era reformasi suaranya menurun dari tahun ke tahun atau dari pemilu ke pemilu berikutnya, 5,32% di 2009 dan 3,87% di tahun 2024 ini. Untuk mengulas lebih dalam kita akan bergabung bersama narasumber pada sore ini dengan Perludem ya. Kita akan sudah terhubung dengan Mbak Ninis selaku dari Direktur Eksekutif Perludem, dan juga kami mengundang dari pihak Ketua DPP P3 ada Mas Awik, Mas Ahmad Baidowi. Selamat sore Bapak Ibu, selamat siang selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Nov. Ini Selamat sore, Mas. Baik, sebelum memulai dialog, saya putarkan sedikit statement, tapi tidak jadi ya karena statementnya akan di segmen berikutnya. Kita mau komentar Anda, Mas Awik, bagaimana dengan klaim internal Anda, berapa suara tepatnya? ya tentu kami berbicara data internal, rekapitulasi internal kami itu sudah menyentuh angka 4, sekian persen. Tapi ternyata di hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan oleh KPU, ternyata suara P3 tidak nyampe 4,0%, tapi 3,87%. Tentu kita hormatilah proses yang ada di KPU, tapi dalam prosesnya kami melakukan sejumlah keberatan-keberatan. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, kami memiliki waktu 3 kali 24 jam untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dan 3 kali 24 jam untuk memperbaiki materi gugatan. Tentu kita tidak asal menggugat, disampaikan juga basis argumentasi yang kuat, juga termasuk juga bukti-bukti di lapangan. Dan ini tentu kami kaget ketika apa yang disampaikan oleh KPU seperti itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami inventarisasi di internal. Tapi sekali lagi kami menghormati dan kita menempuh proses hukum, prosedur hukum yang sudah disediakan.
Baik, berarti klaim internal ini, benar-benar real begitu angkanya ya Mas Awik, tidak, mengarang atau bikin-bikinan begitu ya? 200.000 ini? Ya, setidaknya itu Mmm, berdasarkan data dan juga fakta yang ditemui oleh teman-teman di lapangan. mhm, Ini sini pahamlah bagaimana mengajukan gugatan ke MK itu kalau hanya sekedar retorika, mmm, nanti semua orang bisa, tetapi untuk pembuktiannya itu kan tidak semua orang bisa membuktikan. baik, Tentunya ketika nanti masuk ke Mahkamah Konstitusi, ya kita hormati proses hukum yang ada di sana. mhm. Pergeseran suara di mana saja ya, Mas Awik ditemukan klaim internal ini? Kita rencana mengajukan gugatan di Mmm, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta di Aceh 2, mhm, Jabar 5, dan Jatim 4. Yang mudah-mudahan gugatan yang kami lakukan itu bisa mengembalikan keadaan dan membuat P3 bisa kembali ke Senayan. baik, komentar Anda Mbak Ninis silakan. Dengan adanya temuan internal dibandingkan dengan temuan KPU ini bagaimana kemudian, P3 bisa, benar-benar membuktikan nanti di MK hasil temuan mereka? Iya, Mmm, memang sekarang kan, partai politik ya kalau untuk pileg kan waktunya 3 kali 24 jam untuk mmm, mengajukan, permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu. Nah, tapi saya rasa kan sebetulnya, partai-partai politik ataupun caleg yang ingin ke Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari gitu ya, karena mhm, kalau hanya memanfaatkan waktu 3 kali 24 jam, saya rasa waktunya cukup singkat gitu ya untuk membuktikan sesuatu hal yang sifatnya TSM, karena kan MK paradigmanya seperti itu ya, mmm, MK tentu, semuanya akan dimuarakan pada suara gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, dugaan kecurangan, money mhm, politik atau apapun, tentu MK akan melihatnya ujungnya tuh kepada suaranya gitu ya, mhm, berapa besar pengaruhnya terhadap pengurangan suara baik caleg ataupun partai politik tertentu. mmm, Nah, ini yang sebetulnya perlu dipersiapkan ya ketika teman-teman dari P3 ingin ke Mahkamah Konstitusi. Jadi semua dalil permohonan, dalil-dalil dugaan kecurangan itu, ya semuanya harus dikaitkan dengan tadi, pergeseran suaranya, P3 gitu ya, untuk mmm, bisa kemudian membuktikan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa memang sudah terjadi pergeseran suara dan itu dibuktikan dengan bukti yang, solid gitu ya. Dan memang proses di Mahkamah Konstitusi ini kan prosesnya, ada waktunya gitu ya, waktunya sangat dibatasi sehingga tadi bukti yang solid, lalu kemudian saksi, kalau kemudian akan menghadirkan ahli, itu ya tadi ya bisa menjelaskan pergeseran-pergeseran suara tadi, Mas. Dan cuk biasanya memang di mmm, Mahkamah Konstitusi pun dibatasi mhm, berapa saksi yang bisa dihadirkan gitu ya, ataupun baik. ahli yang dihadirkan itu akan dibatasi sehingga Cukup memang harus tidak Mbak dimanfaatkan. Ninis waktu 3 hari, selisih suara 200.000 ini dibuktikan oleh P3? Ya, saya, meyakini bahwa, para pihak ya, mungkin Mmm, bukan cuma partai politik, caleg, ataupun bahkan, capres dan cawapres, mhm, ketika proses ini berjalan kan, ketika di tengah prosesnya mungkin sudah ada rasa ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. mmm, Jadi, tidak hanya memanfaatkan waktu 3 kali 24 jam saja gitu ya, karena khawatir nanti permohonannya tidak maksimal walaupun MK nantinya akan membuka ruang untuk perbaikan permohonan. Tapi, tadi ya kan, dalam proses rekapitulasi manual dan berjenjang selama waktu 35 hari ini kan saya rasa sudah banyak temuannya gitu ya. Kan biasanya dalam proses rekap ini ketika nggak selesai dalam proses rekapnya biasanya KPU juga akan, ya sudahlah nanti diselesaikan saja ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau memang ditemukan hal-hal seperti ini dalam proses rekap, ini saya rasa bisa menjadi materi yang akan dibawa nantinya oleh teman-teman P3 ke Mahkamah Konstitusi dan itu seharusnya sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari gitu. baik, sudah disiapkan begitu ya Mas Awik ya 3 hari waktu Anda dan partai Anda untuk menyiapkan bukti ini? Ya, karena Mmm, dalil-dalil di MK itu kan banyak mmm, untuk menguji kebenaran angka. Yang ya, kedua, misalnya dalil permohonannya itu menguji kebenaran angka-angka yang diajukan. Yang kedua, ingin tuntutannya PSU, pemungutan suara ulang, dan ya, satu lagi mmm, tentunya pilihan-pilihan itu yang akan dipilih oleh P3 mana eh, petitum ataupun permohonan yang diinginkan dalam gugatan kali ini. oke. Baik, Mbak Ninis kemudian, Perludem merupakan salah satu pihak yang juga mengajukan permohonan begitu ya ke MK terkait dengan ambang batas parlemen yang, semestinya diturunkan sebesar 1%. Apakah ini juga
bisa menjadi apa ya, ke depannya gambaran bagi partai-partai politik yang terbaru untuk juga bisa berpeluang nantinya di 2029 dengan adanya gugatan ini atau Ya, permohonan Anda? Mhm. iya, memang dengan adanya ambang batas parlemen kan kita merasakan, dampaknya sekarang gitu ya, Ya. karena dia langsung memotong suara gitu. Mhm. Kita lihat misalnya, partai-partai yang sekarang dikatakan tidak lolos parlemen, kalau kita lihat per dapil, Mhm. suara calegnya tuh besar-besar. Misalnya kalau P3 di Aceh ada Bu Iliza, suaranya lebih dari 100.000 saya cek kemarin. Kan kemudian jadi hilang begitu saja, Mmm. karena adanya ambang batas parlemen 4% yang angkanya ini ditetapkannya tidak tahu dari mana. Mmm. Nah, sehingga pada waktu itu kami meminta ke MK nih harus dihitung ulang dengan mempertimbangkan jangan sampai suara yang sudah diberikan oleh masyarakat ini terbuang begitu saja gitu Ya. ya. Mmm. Karena mungkin di 2019 itu sekitar 13 juta, 2024 ini ya mungkin kisarannya sekitar 11 sampai 12 juta mungkin suara yang terbuang karena adanya ambang batas parlemen 4% ini. Baik. Dan kalau kemudian dikatakan menyederhanakan partai politik ya tidak jadi sederhana juga partai Mmm. politik kita di parlemen gitu ya, sehingga ke depan memang kita perlu menghitung ulang ya untuk besaran angka ambang batas parlemen ini Baik. supaya menjaga hasil pemilu kita jadi proporsional. Baik, silakan direspon Mas Awi sebagai closing statement juga terakhir dengan adanya permohonan Ya, dari Perludem ini. Ya. terima kasih. Saya nggak Mmm. tahu apakah permohonan Perludem yang sudah diputus itu atau permohonan baru. Oke. Yang Bagaimana sebelumnya Mbak Mas, yang Ninis? kemarin Ya. Oh putus. ya, Mmm. yang sudah diputus. Nah, Ya, permohonan yang sudah diputus itu yang kami sayangkan karena di MK itu justru perintahnya makin tidak jelas. Mmm. Tidak jelasnya begini, menyatakan bahwa angka 4% itu tidak memiliki basis argumentasi dan akademik yang jelas sehingga dianggap inkonstitusional. Nah, kalau di angka parliamentary threshold tetap diberlakukan inkonstitusional bersyarat di 29. 2029. Tetapi MK tidak memberikan patokan angka, diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, Oke. ukuran akademis dan rasional bagi pembentuk undang-undang itu berbeda-beda. Mhm. Tidak sama seperti versi Perludem yang 1%. Bisa saja hitungan matematisnya di teman-teman itu bisa 7% berdasarkan informasi-informasi yang kami dapatkan. Nah, ini kan memberikan PR tambahan. Oke. Putusan MK itu kalau dasarnya sekarang dia bilang kita soalnya itu ranah open legal policy. Tetapi pada putusan yang lain MK langsung eksekutorial. Mhm. Nah, ini yang sesuatu juga ada semacam perlakuan tidak sama. Satu sisi ada misalkan terkait syarat usia capres cawapres itu langsung eksekutorial. Tapi terkait dengan parliamentary threshold itu open legal policy. Nah, Baik. inkonsistensi MK itu kan juga menjadi sorotan publik saya kira. Tetapi apapun itu kita tetap menghormati apapun yang diputuskan oleh Oke. konstitusi. Baik, baik, terima kasih untuk waktunya sore ini bersama kami Bapak Ahmad Baidowi, Mas Awik, Ketua DPP P3 dan juga Mbak Korinisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat sore, Assalamualaikum. selamat sore. Sore, salam.